Every fucking beat demolished when I snap its fucking cable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang restrukturisasi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Septiarianti dengan NIM 1101190465. Nabila Susilawati dengan nomor NIM 110119000500. Saya Meli Handayani dengan NIM 110119000662. Saya Mira, kelas 3B Manajemen, NIM 110119000566. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Restrukturisasi dilakukan agar kinerja suatu perusahaan menjadi lebih baik. Bentuk-bentuk restrukturisasi diantaranya merger. Merger merupakan penggabungan dua perusahaan, di mana salah satu perusahaan tersebut tetap berdiri dengan nama perusahaannya itu. Namun, perusahaan yang lain hilang, dimasukkan ke dalam perusahaan yang tetap berdiri tersebut. Konsolidasi atau peleburan, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan untuk melakukan usaha gabungan. Dibentuk perusahaan baru dan perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Akuisi. Akuisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Namun, perusahaan yang dibeli tetap ada. Merger dan akuisisi berdasarkan jenis perusahaan. Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customer-nya. Combination merger terjadi ketika suatu perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko. Alasan melakukan diversifikasi perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi, economies of scale. Meningkatkan dana banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi, beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Pertimbangan pajak perusahaan dapat membawa kerugian pasar sampai lebih 20 tahun ke depan, atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Kelebihan dan kekurangan merger dan akuisisi. Kelebihan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Sedangkan kekurangan merger adalah harus adanya persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Kelebihan akuisisi. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidang firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidang firm. Selain itu, kekurangan akuisisi. Kekurangan akuisisi adalah apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Beberapa alasan yang umumnya menjadi penyebab suatu perusahaan melakukan restrukturisasi, misalnya adanya masalah hukum, adanya tuntutan pasar dan masalah geografis, perubahan kondisi perusahaan, muncul masalah berkaitan dengan serikat pekerja, hubungan antara holding dan anak perusahaan, serta pergeseran kepemilikan. Istilah-istilah EPS yaitu earning per share sama dengan laba bersih atau jumlah saham beredar. Kemudian PER yaitu price earning ratio yaitu harga saham. Kemudian MPR yaitu market price ratio. Kemudian yang terakhir bidding firm. Kemudian contoh kasusnya, sebuah perusahaan membutuhkan 2 buah mesin seharga 1 miliar. Perusahaan tersebut dapat memilih
memilih satu di antara dua alternatif berikut, meminjam sebesar 1 miliar dengan tingkat suku bunga 5% per tahun yang harus dibayar selama 10 tahun. Yang besarnya pembayarannya per tahun sama. Umur mesin tersebut 10 tahun, taksir punya nilai Rp 100 juta, biaya pemeliharaannya 20 juta per tahun. Depresiasi dengan metode garis lurus, menyewa mesin tersebut dengan biaya sewa 150 juta per tahun. Pertanyaannya yaitu, mana yang lebih menguntungkan, memiliki mesin tersebut atau menyewa? Diketahui pajak perseorangan 40%, COC sama dengan 100%. Kemudian jawaban yaitu membeli atau memiliki sendiri besarnya pembayaran PVAT atau PVIFA 5% 10 tahun sama dengan Rp 1 miliar garis miring 7217 sama dengan 130 juta. Depresiasi Rp 1 miliar dikurangi 1